Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Dewi Majid dengan NIM 2511111220011. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dengan dosen pengampu Dr. Oski Eliandri, Magister Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem reproduksi wanita dengan fokus utama pada bagian fungsi umum sistem reproduksi, lalu struktur dan organ-organ reproduksi, juga membahas secara lebih mendalam tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Sistem reproduksi wanita merupakan salah satu sistem biologis paling kompleks dalam tubuh manusia. Tidak seperti beberapa sistem lain yang bekerja secara konstan setiap waktu, sistem reproduksi wanita memiliki pola kerja yang bersifat siklik, yaitu mengikuti ritme hormonal yang berulang tiap bulan. Siklus ini mempengaruhi perubahan struktur organ reproduksi, kondisi emosional, dan berbagai proses fisiologis yang lainnya yang sangat khas. Lalu kita masuk ke fungsi dari reproduksi wanita. Yang pertama itu produksi sel telur atau ovum. Fungsi paling utamanya itu memproduksi gamet wanita atau ovum. Sel telur ini diproduksi melalui proses oogenesis yang panjang dan jumlahnya yang terbatas sejak lahir. Berbeda dengan pria yang memproduksi sperma setiap hari, wanita membawa seluruh calon sel telurnya sejak sebelum ia lahir, lalu mematahkannya secara bertahap setiap bulan. Lalu yang kedua yaitu penyedia lingkungan untuk fertilisasi. Jadi, tubuh falopi dan uterus menyediakan lingkungan yang memungkinkan sperma bergerak, bertahan hidup, dan bertemu sel telur. Selain itu, lendir serviks berubah kekentalannya mengikuti siklus, membantu memudahkan masuknya sperma pada waktu yang tepat. Lalu persiapan dan pemeliharaan kehamilan, pengeluaran produk reproduksi, dan juga produksi hormon reproduksi. Jadi, ovarium itu menghasilkan hormon-hormon penting seperti estrogen, progesteron, dan sedikit testosteron. Hormon-hormon ini mengatur siklus menstruasi, perkembangan ciri seksual sekunder, kesehatan tulang, metabolisme lemak, dan juga kestabilan suasana hati. Perubahan kadar hormon-hormon ini memengaruhi hampir seluruh aspek kesehatan wanita. Next, kita membahas tentang struktur dan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada organ reproduksi eksternal. Jadi, organ reproduksi eksternal atau vulva, yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis itu merupakan jaringan lemak yang menonjol di atas tulang pubis. Setelah pubertas, mons pubis ini ditutupi rambut kemaluan. Lalu ada labia mayora, yaitu lipatan kulit besar yang melindungi struktur lebih dalam. Lapisan ini memiliki jaringan lembab, kelenjar keringat, dan juga kelenjar sebasea. Lalu ada labia minora. Labia minora itu adalah lapisan kulit tipis tanpa rambut yang mengelilingi vestibula. Labia minora lebih sensitif karena banyak mengandung pembuluh darah dan juga ujung saraf. Lalu ada klitoris. Klitoris itu adalah organ kecil yang sangat sensitif yang penuh ujung syaraf, berperan besar dalam respon seksual. Lalu ada vestibulum. Vestibulum itu yang pertama itu daerah tempat bermuaranya uretra dan vagina. Pada sisi kiri dan kanan terdapat kelenjar Bartholin yang mengeluarkan sekret untuk lubrikasi. Nah, organ-organ reproduksi eksternal ini berfungsi melindungi struktur internal sekaligus berperan dalam rangsangan seksual. Lalu,
Apa saja organ reproduksi internal? Tadi kita sudah membahas tentang organ reproduksi eksternal. Sekarang yang pertama itu ada vagina. Jadi vagina itu adalah saluran fibromuskular sepanjang 8-10 cm yang fungsi utamanya itu meliputi saluran masuknya sperma, jalan lahir, dan juga tempat keluarnya darah menstruasi. Dinding vagina memiliki epitel yang berlapis yang tahan akan gesekan, serta memiliki flora normal yang menjaga pH tetap asam untuk perlindungannya. Lalu ada serviks. Jadi serviks itu adalah struktur silindris yang menghubungkan uterus dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang sifatnya berubah sesuai fase siklus menstruasi. Pada masa subur, lendir menjadi lebih cair sehingga mendukung pergerakan sperma. Lalu yang ketiga itu ada rahim atau uterus. Jadi uterus itu adalah organ berotot yang menjadi tempat implantasi atau perkembangan janin. Bentuknya menyerupai buah pil yang terbalik. Jadi yang bagian atas yang berbentuk segitiga atau buah pil terbalik itu adalah uterus. Nah, dinding uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada endometrium, lapisan paling dalamnya itu adalah lapisan mukosa yang mengalami perubahan setiap bulan sebagai respon hormon. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan fungsional endometrium akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Lalu ada myometrium. Myometrium itu adalah lapisan otot polos tebal yang berkontraksi saat persalinan. Lalu ada perimetrium. Perimetrium itu adalah lapisan serosa yang membungkus membungkus bagian luar uterus. Lalu uterus itu juga terbagi menjadi bagian fundus, korpus, dan juga serviks. Lalu yang keempat itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu atau yang disebut dengan oviduk memiliki panjang sekitar 10-12 cm. Saluran ini menjadi tempat pertemuan antara sperma dan juga ovum. Tuba fallopi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada infundibulum. Itu bagian ujung yang memiliki fimbria. Lalu ada ampula, tempat paling umum terjadinya fertilisasi. Lalu ada isthmus atau saluran sempit menuju uterus. Lalu ada intramural, yaitu bagian yang menembus dinding rahim. Dinding tuba fallopi memiliki epitel bersilia yang membantu menggerakkan ovum menuju uterus dalam beberapa hari. Lalu yang terakhir ada ovarium. Ovarium adalah sepasang organ kecil yang berbentuk oval sepanjang 3-5 cm. Ovarium berlokasi di rongga panggul dan masing-masing terikat oleh ligamentum ovari. Nah, ovarium itu memiliki 2 fungsi utama, yaitu tempat terjadinya oogenesis dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon reproduksi. Secara mikroanatomi, ovarium terbagi menjadi korteks, yaitu bagian yang berisi folikel-folikel pada berbagai tahap perkembangan. Lalu yang kedua itu ada medula yang berisi pembuluh darah, saraf, serta jaringan ikat. Dalam korteks terdapat folikel primordial, primer, sekunder, hingga folikel de Graaff yang siap untuk ovulasi. Setiap folikel memiliki satu oosit yang sedang dalam tahap pematangan. Lalu next kita akan bahas tentang oogenesis. Nah, tahap oogenesis yang pertama itu ada tahap oogenesis sebelum kelahiran. Itu usia janin 6-7 minggu. Dan pada usia janin yang saat itu, sel induk telur disebut oogenia mulai berkembang dan memperbanyak diri melalui mitosis. Dan ketika usia janin 20 minggu, oogenia mulai berubah menjadi oosit primer, yaitu sel telur tahap awal. Mereka masuk ke meiosis 1 tapi berhenti pada profase 1. Dan pada saat bayi lahir, jumlah oosit primer tinggal 1-2 juta.
Lalu ada tahap oogenesis setelah pubertas. Oogenesis itu kembali aktif pada usia pubertas, pada siklus menstruasi. Sekelompok folikel terpilih untuk berkembang, tetapi biasanya hanya satu yang sampai mencapai tahap matang. Nah, oosit primer itu melanjutkan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder kemudian memasuki meiosis 2 tetapi berhenti pada tahap metafase 2. Oosit sekunder inilah yang nantinya akan dilepaskan saat ovulasi. Lalu tahap oogenesis saat pembuahan. Nah, jika sperma berhasil membuahi oosit sekunder, barulah meiosis 2 selesai dan hasilnya itu ada satu ovum matang dan badan kutub kedua. Jika tidak ada sperma yang masuk, oosit sekunder akan degenerasi dalam waktu 24 jam setelah ovulasi. Proses yang panjang dan berhenti pada beberapa tahap ini merupakan mekanisme alam untuk menjaga kualitas genetik sel telur. Lalu ada perkembangan folikel. Tahapan folikel itu ada folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, folikel antral, dan juga folikel dekat. Baik, sampai di tahap kesimpulan. Jadi sistem reproduksi wanita merupakan susunan organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjalankan fungsi reproduksi, mulai dari produksi sel telur, proses pembuahan, hingga mempersiapkan tubuh bagi perkembangan janin. Ovarium berperan sebagai tempat pembentukan ovum sekaligus penghasil hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi menjadi jalur transportasi ovum serta lokasi utama terjadinya fertilisasi. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan pertumbuhan embrio, sedangkan serviks dan vagina menjadi jalur yang memungkinkan masuknya sperma, keluarnya darah menstruasi, dan proses kelahiran. Struktur pendukung seperti vulva dan kelenjar reproduksi juga membantu menjaga lingkungan reproduksi tetap aman dan optimal. Oogenesis sebagai proses pembentukan sel telur menggambarkan mekanisme biologis yang berlangsung dengan sangat teratur. Pembentukan oogenia dimulai sejak masa embrio, lalu berubah menjadi oosit primer yang tertidur hingga pubertas. Setelah itu, oogenesis berlanjut secara siklik setiap bulan melalui pematangan oosit hingga menghasilkan satu ovum matang yang siap dibuahi. Proses ini menunjukkan betapa selektifnya tubuh wanita dalam menyiapkan satu gamet yang benar-benar berkualitas. Lalu secara keseluruhan, organ-organ reproduksi wanita dan proses oogenesis bekerja dalam suatu sistem yang saling terkait untuk memastikan keberlangsungan fungsi reproduksi. Keseimbangan hormon, kesehatan jaringan, serta koordinasi antar organ sangat penting untuk menjaga kemampuan tubuh dalam menjalankan proses reproduksi secara normal dan juga efektif. Baik, terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.